Ya, nama saya Purwanto, saya sebagai Kepala Desa Melian, PD yang ke-11. Jadi gini, Melian itu merupakan desa di paling selatan, perbatasan antara Kecamatan Di dan Sembayat yang paling timur. Jalan yang kita tempuh biasanya itu dari Melian ke kecamatan itu kurang lebih 7 km, dari kabupaten 13 km kurang lebih, dari provinsi 115 km, luasnya itu kurang lebih 167,6 hektar. Jadi di sini kalau kita sesuai dengan batas untuk pembagian kardus, memang kita ada 2 kardus, kardus 1 dan kardus 2. RT-nya ada 36 RT, 50 RW. Kardus 1 membawai beberapa dusun, yaitu dari dusun 1 sampai dengan dusun 7. Kemudian dusun 2 membawai dusun 8 sampai dusun 15. Kakaknya itu ada 1401 kakak. Jumlah penduduk kita ada 3526. Ini untuk Perintigul itu memang itu pengembangan dari usaha teman-teman kita, warga yang mendapat PKH, program harapan itu sejumlah 600-an, dan kita bentuk semua kelompok masing-masing di tingkat depo. Tingkat depo mengeluarkan potensi UKM untuk menjadikan tiap minggu sepekan sekali, dan itu yang disajikan itu unik, tidak ada tukar uang. Kita harus pakai koin. Kita tukarkan koin dulu senilai 2.000 per koin, nanti untuk belanja baru bisa dilakukan transaksi. Yang unik itu ada gerabah putar miring yang saat ini memang kita mendapat semacam SK dari pusat maupun bupati. Perkenalkan, nama saya Sri Intarti, salah satu pengelola dari wisata edukasi gerabah yang ada di Desa Melikan. Untuk sejarah gerabah di Desa Melikan yang kami ketahui itu sejak abad 15 kurang lebih ya. Itu semenjak Sunan Tembayat datang ke wilayah sini, terbukti dengan adanya Gentong Sinogo yang ada di Sunan Tembayat. Makanya di Desa Melian dan Paseban itu sangat berhubungan erat. Di Paseban ada Gentong Sinogo dan di Melian ada pengrajin gerabahnya. Untuk pengrajin di Desa Melikan ini ada kurang lebih 270-an kakak yang terdiri dari perempuan maupun laki-laki dan juga remaja. Untuk keunikan gerabah yang ada di Desa Melikan itu ada alatnya. Alatnya itu kita mempunyai alat putaran miring, dan itu pada tahun 2022 kemarin sudah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda, sehingga untuk putaran miring Melikan itu sudah menjadi milik kita bersama. Putaran miring itu sebenarnya dioperasikan oleh perempuan, dan itu ada filosofinya. Dulu kan perempuan di sini itu memakai jarik kan, jadi dengan menyelaraskan antara alat dan pengrajinnya maka terbuatlah putaran miring. Meskipun kita bekerja tapi tetap menjaga etika kesopanan, dengan bukti kita merapatkan kaki waktu membuat gerabah, jadi kakinya tidak terbuka, beda dengan putaran tegak. Makanya untuk putaran miring ini kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Untuk di Deswita Gerabah ini kita menempati di kas desa yang kurang lebih luasnya 4.000-an meter. Ya, alhamdulillah diberikan izin oleh Bapak Kades, Bapak Haji Purwanto, mengizinkan kami selaku pengelola untuk dikelola sehingga kita dapat menerima tamu wisata edukasi gerabah di sini. Prestasi Gerabah Melikan itu kita pernah juara 1 di kabupaten itu untuk gerabahnya, dan juara 1 tingkat nasional di kategori souvenir pada waktu ajang API atau Anugerah Pesona Indonesia.
Untuk pemasaran gerabah di Desa Melikan ini mungkin hampir seluruh Indonesia. Ada contohnya di Jogja, Solo, Boyolali, Sumatera, Kalimantan, Papua, Malaysia, Singapura. Jadi gini, memang kalau kita berdasarkan mata pencarian dan juga lahan yang masih produktif, selain tadi sampaikan untuk gerabah tadi, kita memang masih banyak di lahan persawahan untuk menanam padi. Saya nama Jaka Purwana sebagai kelompok tani Bangun Tani 2 sekaligus mewakili kelompok tani di Desa Melikan. Ya, untuk luas sawah di Melikan, untuk lahan pertanian ini sekitar 81 hektar yang terdiri dari 4 blok. Blok 1, blok 2, blok 3, terus selanjutnya blok 4. Di Melikan sekitar 25% untuk profesi sebagai petani. Ya kan, untuk tanah di Melikan tanah loh, jadi tidak tanah lado atau berpasir. Terus kemudian untuk hasil tanamnya itu ya rata-rata padi, jadi tanamnya itu 3 musim masa tanam, yang pertama, kedua padi-padi, untuk yang ketiga palawija. Nah, palawija biasanya jagung atau kacang tanah gitu. Oke. Kalau hasil panennya itu biasanya dijual ke penebas-penebas. Soalnya kan kalau yang dibawa pulang kan jarang sekali. Jadi penebas, nanti ada yang dikombi, ada yang ditimbang, itu ada. Untuk kelompok tani bersinergi mungkin dengan kelompok tani yang satunya, itu memang ada kerjasama lah, saling membantu, mungkin terkait dengan kelompok satu dengan yang lainnya. Terus keduanya mungkin dengan para petani, ya nanti sekiranya ada permasalahan atau kita apa yang dari mungkin kecamatan dalam hal ini pertanian, nanti disampaikan ke petani. Jadi mungkin ada problem-problem, permasalahan itu bisa terselesaikan. Mungkin dengan kaitannya dengan mungkin hama atau mungkin pola tanam, itu kan konsultasi atau arahan dari PPL petani di kecamatan. Jadi untuk fasilitas untuk pendidikan kita punya 1 SD dan juga 2 PAUD. Kalau kita untuk program terkait dengan stunting atau mungkin kesehatan yang ada, ini ada posyandu, itu macam-macam. Artinya apa? Kita sudah lakukan posyandu remaja, posyandu lansia, dan posyandu balita. Nah, UMKM ini memang ada 2 kadus itu karena berbeda. Yang kadus 1 itu kebanyakan dalam gerabah, yang kadus 2 kebanyakan dagang swasta maupun juga yang tidak membutuhkan yang sangat itu berupa karat atau mungkin tambak kulit. Jadi gini, memang banyak itu terkenal batik, tapi sekarang ada tinggal 1, jadi di Curen itu masih manual sekali, jadi tidak pakai proses mesin atau cetak, tapi masih manual, betul dilukis dengan tangan. Ya, rumah seni itu memang ada yang sekarang masih eksis, yaitu di Bogor, Pak Tris yang memimpin,
itu memang dulu sudah ada semangat kegiatan dari anak-anak SD, pelatihan gamel lah, perawitan istilahnya. Dari ibu PKK maupun juga sebagian yang ingin mengembangkan untuk seninya. Nah, untuk produksi bata itu di kardus 2 kebanyakan. Jadi kalau di kardus 2 itu produksi bata, kalau di kardus 1 itu gerabahnya yang jalan. Ya. Untuk karakter selama ini ya kita bisa semacam menjaga aja aman dan nyaman. Jadi kita tuh apa ya, masih memerlukan bergotong royong di tingkat dukuh RT RW. Harapan melihat ke depannya kan gini, terus terang aja untuk melihat itu potensi alamnya sangat mendukung. Terkait apa dengan tadi tukang miringnya maupun dengan batu batanya dan juga lahan persawahan. Dan jelas kita inginnya nanti ke depan untuk bisa dilakukan semacam pemakaman yang ada di potensi di desanya, tanah maupun juga lahan persawahan kita maksimalkan untuk bisa tanam lebih dari mungkin dengan pari, tapi juga perkebunan yang lama sekali dan tidak ada semacam kendala di kemudian hari. Harapannya tidak hanya wisata belanjanya saja, nah, mungkin besok wisata edukasinya bisa lebih banyak tamu yang datang ke sini, bisa lebih mereka mengenal, oh di Melian ternyata ada edukasi gerabah. Meskipun sekarang sudah banyak tamu yang datang ke sini, tapi mudah-mudahan tidak hanya di wilayah Klaten dan Solo, Jogja, mungkin ada dari Jakarta atau Surabaya atau mana, itu bisa mengenal putaran miring yang ada di Melian. Harapannya ke depan mudah-mudahan dengan pertanian ini untuk ke depan bisa meningkat hasil panennya. Terus kemudian juga masih mengharapkan dari pemerintah ya mungkin terkait dengan bantuan benih padi ataupun jagung ataupun kedelai. Terus kemudian ada bantuan pupuk cair organik. Terus yang tidak juga kalah pentingnya itu pupuk yang bersubsidi lah. Jadi kalau nggak subsidi kan petani keberatan, harganya mahal sekali. Akhirnya bisa lega, jadi belinya pupuk tidak mahal. Harapannya seperti itu.